Nah, udah mulai. Ya. What news update market? Market masih stagnan, tapi stagnan udah sebulan. Dan aku bullish Ethereum, Bitcoin karena minggu depan ada Apple, Silicon. ada event Apple lah. Silicon, Nggak tahu, pokoknya Apple ada event dan kemungkinan besar mereka launching AI atau apapun itu, terus stock market naik, ya korelasi apapun itu, ada. akhirnya kripto naik, mungkin. Ini mah cuma cocok logi aja. Nah inilah, Apovenia. Apovenia tuh kayak gini. Yeah. Kalau kita ekstrapolasi Apovenia kemana-mana, Bisa. di mana-mana ada Apovenia. Cocok. Iya, cuma intinya Apovenia itu cocok logi. Iya. Dan apapun biasmu itu bisa cocok lagi. dicocokin kan? Iya, bisa. Iya, kayak itu. Nggak dicocokin juga bisa, cuma kita lebih suka nyocokin. Iya. Afirmasi, benar. Iya, afirmasi. Kalau saya sendiri soal berita ini goreng-goreng kemarin, siapa namanya ya? Sempat ramai di Twitter itu. Apa? Liquid. Namanya siapa yang profilnya? Pokoknya ada nama orang. Iya, orang terus kenapa? Liquid $14 juta apa ya? Goreng itu. Bitcoin kena likuidasi. Lucu aja sih. Oh, dia Hyperliquid. Iya, di Hyperliquid. Nah, ya. Itu aku sempat lihat. Itu aja sih itu. Enggak tahu bodoh apa gimana. Enggak kalau gitu. Segitu juga hilang segitu apa gimana sih? Enggak tahu ya kalau kayak gitu, tapi kalau mungkin orang ya. Nah, nih kita mulai reverse engineering sesuatu yang kita nggak tahu. Oh, kita kan nggak tahu. Iya. Cuma kita mencari alasan saja. Oh, iya. Dan ini memang asik. Dan kalaupun kita milih alasannya mungkin dia orang kaya banget. Alasannya mungkin dia sempat kaya dari Hyperliquid, terus dia jadinya nggak tahu resiko, ngatur resiko. Atau dia hedge fund, sukses dari saham, terus masuk kripto, terus sekali lagi risknya terlalu tinggi. Atau memang ternyata dia AI dari masa depan. Wah. Nah ini tinggal kamu pilih reasonnya sesuai cerita yang kamu suka. Dan tapi kita nggak pernah tahu aslinya gimana. Iya. Kalau mau tahu ya tinggal chat orangnya, mungkin dijawab. Memang asik ngomongin orang lain nih gitu. Tapi ya, asik. Jujur ya, aku nggak ngerti cara pikir, mungkin karena masih miskin ya. Iya, belum ada otak ke situ ya. $14 juta. Stop out kan? Iya. Beneran likuidasi kan? Iya, Stop out kan? Iya. Minus. Kasino selalu menang. Kasino. Nah, itu bandar selalu menang. Iya. Bandar selalu menang. Sebenarnya yang survive selama mungkin selalu menang sih. Ya, kalau kamu trader bisa survive 10 tahunan mesti konsisten apalagi kan? Harusnya. Ternyata return per tahun 0. Enggak sih, itu susah itu, susah. 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 Berkembang berarti ya. Pasti ada naik, ada belajar dari kesalahan itu kan. Harusnya memang ada perubahan setiap hari. Ya 1% setiap hari. Untung 1%. 1%. Oh, 30x setahun. Nah, itu dia. Mana ada. Nol terus. Itu meme Atomic Habits kan. Tiap hari semakin baik. Nah, 1%. Itu dia. Coba mana indikator 1% mana? Aku push up nggak muncul 1%. Hari ini push up sekali, besok cuma bisa sekali juga. Mana 1%? Harusnya kalau udah 2 kali 50% ya. Iya, tiba-tiba 50%. Iya. Gimana? Masa gini doang? Itu makanya cuma meme kan. Yang penting disiplin. Tapi dibuat meme. Iya. Setiap hari kamu jadi lebih baik 1%. lah, apalah. Maka setahun kamu 30 kali lipat lebih baik. Nah, that's setahun terus. Dunia nyata mungkin hari ini tumbuh 5%, besok turun 2. Iya, aslinya besok naik 10. Gitu. Besok mungkin turun 13, tapi besoknya naik lagi. Lagi pula persentase. Juar langsung 300% gitu. Nah, bisa jadi. Persentase menurutku agak cacat loh. Atau mungkin aku yang bodoh ya. Misalnya gini. Kalau tambah 5 kurang 5 sama kan? Iya. 10 tambah 5 kurang 5, 10. Iya. 10 kali 5 bagi 5, 10. Iya. 10 tambah 10% kurang 10%. Beda. Nah. Beda. 10 turun 50%, naik 50%. Oh ya, berarti persentase emang bullshit ya berarti. Nah, makanya kalau aku pribadi ngitung return pasti pakai X. X bukan persen ya? Iya, kalau aku ya. Misalnya nih, aku turun 2x. Kali Anda, sebenarnya Ethereum lah yang katanya Anda mau. Ethereum kan ini kemarin habis jatuh nih. Pas jatuh itu aku ngitung, oh ini aku turun 2x. Jadi kalau mau turun 2x. Jadi biar real. Ini kalau turun 2x berarti naik harus 4x dong? Enggak, 2x.
Kan turun 2x bagi 2 jadi. Oh iya, Ding. Iya, benar. Ah, Ya kalau gimana? persentase Iya, lah kalau baru itu. persentase Iya baru. itu. Persentase turun 50% harus 100%. Iya. Nah, itu makanya aku nggak begitu susah sama Iya, persentase. ribet. Jebakan. Bahkan iya. 2. Ya kalau turun 2x, jadi anggaplah 4.000 ke 2.000. Berarti kalau mau balik 2x. Gampang kan? Iya. Nah, aku lebih suka kayak gitu. Oke. Aku pribadi ya. Kalau pasar sih lebih suka persenan. Kenapa? 10x sama 1000x. Lebih enak 1000x dilihat. Mungkin ya. Ada. Itu enggak. Persen apa yang tadi kata kamu kan lebih milih persen. Kan ada 10x sama 1000x lebih enak 1000x ngelihatnya. Iya, benar. Ya sudah. Menurutku karena itu mungkin. Enggak tahu ya. Iya, bisa jadi. Kamu ngelihat portofolio nih. Heeh. Yang satu ngelihatnya satuannya X. Iya. Tambah 10 doang, 10x doang. Doang tanda kutip. Iya. Yang kanan 1000. Persen. Tapi persen. Dopaminnya banyak yang kanan dong. Iya, malah Nah. yang kanan ya. Iya, setuju. Lebih Tapi banyak. gak enaknya pakai X. Itu jadi lebih lebih toleransi ke risiko. Kenapa? Ini kalau turun 2x, cuma turun 2. Padahal kebelah 2 ini portofolio. Setengah, ya. Iya. Tapi kalau pakai persentase turun 50%, shit. 50. Wow, udah gelagapan bingung. Iya. Harus naik 100%. Iya. Jadi ya, mungkin ada positif negatif. Tapi kalau aku pribadi tetap lebih suka X. Saya masih di otak persentase sih saya. Iya. Saya sendiri mungkin masih di situ. Apalagi tidak ada update lagi. Anda tadi prediksi Ya udah. akan Cuma bullish. Cuma Bullish, itu market bullish. update-nya. Apa lagi? ya hanya bisa optimis ya. Kita memberikan hopium berharap. Enggak juga sih kalau hope. Nggak berharap nggak? I don't like hope, man. Ya, berharap kepada market nggak? Hope. Enggak berharap apa kepada apapun. Like poinnya apa? Mau berharap sama siapa? Iya sih. Bahkan berharap sama Tuhan ya. Kalau gue pribadi enggak. Itu berharap ke faktor eksternal. Dan aku bukan ateis gitu. Jadi nggak berharap sama Tuhan, nggak berharap sama universe, nggak berharap sama diri sendiri. No. Nggak malah. Hope sendiri aku nggak suka hope. Dari apa? Harapan itu. Ya, harapan sendiri itu. aku nggak suka. Itu kayak Imajinasi. ketika kamu berharap, itu kayak kamu yang sebenarnya bisa produktif, tapi kamu menggunakan. Untuk berharap itu. Iya. Aku pribadi ya. Iya. Misal. Anggaplah kamu percaya Tuhan, terus kamu berharap kepada Tuhan. No. Daripada energimu dilakukan untuk berharap sama Tuhan. Oke. Mending ada kerja. Tuhan itu udah ngasih otak untuk mikir. Oke. Jadi mungkin bersyukur bentar. Langsung setelah bersyukur kamu do something. Lakukan sesuatu. Apa yang Anda harapkan itu lakukan. Iya, daripada kamu berharap apa? Berharap sehat. Daripada berharap. Mending olahraga. Which is berdoa tanda kutip. Iya. Ya udah olahraga. Tuhan tuh udah ngasih tubuh gitu loh. Iya. Tubuhmu yang men. Untuk mikir, untuk gerak kan. Homeostasis manusia tuh luar biasa. Apa? Homeostasis. What? Homeostasis. What it is? Homeostasis itu intinya tubuh manusia kan kurus masih bisa hidup, Ya, gendut masih bisa hidup. benar. Kamu kasih racun plastik tiap hari masih bisa hidup. Benar. Kamu kasih polusi tiap hari masih bisa hidup. Benar. Kamu kasih sinar matahari UV siang-siang terik masih bisa hidup, nggak kebakar, nggak langsung kanker. Benar. Mungkin setelah 5 tahun, 10 tahun, 100, nggak ya bisa 100. 5 tahun, 10 tahun, berapa puluh tahun baru sakit kan? Keras. Baru sakit pun nggak langsung mati. Dia Tersiksa secara dulu. perlambat membusuk gitu kan tubuh. Tersiksa. Ya, teroksidasi, akhirnya mati. Dan itulah homeostasis. Oh, di Indonesia tinggi. Enggak, homeostasis itu proses. Oh ya, Proses itu untuk ya, balancingnya. Ya, balancingnya. Ya. Jadi kamu makan gula tinggi kan, ada namanya insulin, itu homeostasis. Kamu Ya, mengurus, mengurus lemakmu diubah jadi glukosa untuk energi, itu homeostasis. Kamu menggemuk, obesitas, gulamu diubah jadi fat, itu homeostasis. Cerdasnya tubuh manusia di situ ya. Tulangmu membusuk, osteoporosis, ada namanya osteogenesis. Bisa balik lagi asal kamu pakai. Nah, daripada kamu berharap, kamu berdoa, mending kamu bersyukur. Kalau aku, jadi daripada aku berharap, nah dibalik cuman kamu. Daripada aku berharap, aku berdoa, mending aku bersyukur. Lakukan apapun itu yang aku sebenarnya mau harapkan. Benar, mending gitu. Jadi mungkin aku berharap, tapi dalam bentuk lain, mungkin bisa dibilang gitu. Atau aku nggak berharap sama sekali, tapi
harapan sendiri aku nggak begitu suka. Harusnya bukan aku berharap tapi aku mau harus. Ya itu kalau ini cuma permainan kata sih jadi. Dan aku nggak begitu juga permainan kata juga. Iya. Bener, permainan diksi doang. Mungkin kalau di dunia yang nyaman kayak di Indonesia gitu bisa ya berharap ya. Kalau di krisis, anggaplah di perang, anggaplah misal kamu jadi yang di kamp konsentrasi Auschwitz di Jerman. Nah, bayangin kamu ini empati yang melewati batas waktu. Nah, ini maksudku. Ya. Jadi kita bayangin jadi salah satu orang dikurung sana tiap hari disiksa. Berharap atau orang mati depan mata. Berharap apa? Nggak bisa. Atau mungkin bagi mereka tiap hari kerjaannya berharap. Tapi kalau aku do something man, do something. Apapun itu. Entah nyoba kabur. Iya, nyoba kabur. Kalau gagal, I don't know. Mencari sesuatu lah. Do something that keeps you alive or make you die as soon as possible. Kalau nggak kuat. Karena di situ men ada gas chamber kan yang pakai gas racun dimasukin disemprot gas mati. Itu kan ada tuh yang katanya penulis dari camp itu yang Viktor Frankl dibunuh. Viktor Frankl. Tapi masih sehat otaknya ya tanda kutip. Iya, waras. Masih waras. Jujur aku belum baca bukunya. Kan menarik gitu loh. Bagaimana kamu udah baca kan? Saya belum. Judulnya kan Man Searching for Meaning, manusia mencari arti. Iya. Menarik loh itu. Menarik tapi nggak dibaca. Ringkasan buku di YouTube. Wah. Suka shortcut. Sekalian pakai AI. Iya, harus itu ya. Buku ini langsung di apa ringkasan, apa intinya? Nggak dapat. Iya, nggak dapat ceritanya itu. Beberapa buku tuh nggak bisa. Kalau buku-buku self improvement, nah itu iya bisa langsung pakai intinya toh. Itu kan lebih ke cerita toh. Kita mendalami dalam buku itu imajinasi menjadi penulis itu kalau sebenarnya yang cerita-cerita. Kalau yang dari self improvement yang kebanyakan aku baca ya. Itu kebanyakan contoh poin, terus mungkin poinnya cuma 10%. Iya. Terus 90%-nya cerita-cerita dan contoh-contoh macam-macam. Benar, emang itu rata-rata. Nah kalau novel kan nggak bisa toh, kamu harus menjadi novel tuh lebih imajinasi. Iya, imajinasi kayak kamu harus masuk ke situ. Iya, masuk ke dunia penulisnya. Itu tinggal kamu bagaimana mengimajinasikan itu. Dan Viktor Frankl itu kan dia nyeritain bukan diari, cuma dia nyeritain yang terjadi di situ. Mungkin ya, review. Aku belum baca bukunya. Tapi kalau yang underrated yang udah aku baca, belum selesai tapi Anne Frank, The Diary of Young Girl. Jadi Young Girl. Okay. I'm sorry, okay? I can't speak English properly. Properly. Jadi Anne Frank, dia orang Yahudi. Umurnya pas itu masih 14, udah masuk ke camp. Bentar. Kok masuk camp? Iya, akhirnya masuk camp, tapi kan sembunyi dulu. Kan orang-orang yang Yahudi ada yang kabur dari Jerman, ada yang nggak sempat kabur dan mau nggak mau tiap hari sembunyi-sembunyi kan. Iya. Nah, selama 14 sampai 16 tahun itu dia nyeritain tiap hari gimana dia sembunyi-sembunyi tiap hari. Pindah tempat gitu. Kalau itu ada di Attic tuh lorong yang di atas rumah. Wow, sampai gitu. Nah, tinggalnya di situ. Kayak mau WC, mau nyiram. Itu nunggu. Nggak boleh malam-malam. Nunggu gimana? Biar nggak ada suaranya gitu? Saking diam-diamnya. Wow. Karena kalau sampai ketahuan, camp boy. Masuk konsentrasi. Nggak tahu kamu ngapain. Mati lah mesti kalau itu. Viktor Frankl masih hidup sih. Iya, Cuma contohnya ya. Mungkin otaknya mati. Pikirannya udah mati. Nah itu dia selama 2 tahun ada diarinya. Ditemukan diarinya, terus dibuat buku. Kan diarinya kan tulisan lama, kayak dokter gitulah. Nggak bisa dibacain itu buat buku. Dan sad man. Dan dari situ aku, I love Jews. I love Jews man. Jews, Yahudi. Oh, Jews. Kan Jews. Iya, Jews. Jews. Nah, itu sih. Dan dari setelah 16 baru dia masuk camp konsentrasi dan setelah berapa tahun meninggal. Aku lupa meninggalnya karena apa. Itu. 2 itu sih bukunya mungkin yang paling populer ya. Itu novel itu? No, diari. Gimana sih?
nggak dibuat dalam nafas, berarti emang What the fuck, man? per hari gitu. Iya dia hari Di Presiden bukunya udah itu. bilang Anne Frank Yahudi sembunyi-sembunyi di Jerman Iya, buat supaya diary. nggak masuk kamp konsentrasi. Dia bikin diary Iya. 14 sampai 16 tahun. Iya. Itu di rumah pas sembunyi-sembunyi. Heeh. Nah terus akhirnya pas 16 tahun dia Ketemu ketangkap, tau, ketika akhirnya ketemu ketangkap. bukunya. Tapi berarti cuma ditulis bagus doang gitu. Tulis bagus gimana? Bukunya. Oh iya, diadaptasi doang. Dia ada. Oh kamu kira ada novel adaptasi dari diary? Iya. No. Jadi diary Iya. itu Emang diary tapi versi bagusnya gitu. iya versi cetakan. Tulisannya jelas. Nah. Iya itu. Oh. Dan Oke. kalau kamu baca itu kamu ngerti kalau kamu gimana ya cara ngomong? Jadi personal gitu ya. Aku ngerti Anne Frank itu cuma ya udah gadis biasa, sekolah, anak SMP. Sebelumnya hidupnya normal. Dia nggak pingin bunuh teroris, nggak peduli sama teroris antara Islam atau Yahudi, nggak peduli sama etnis. Ya udah emang hidupnya dia lahirnya di Yahudi. Dan it's a young girl. Makanya dia kan judulnya The Diary of Young Girl. Ya udah cuma seorang anak perempuan biasa yang kena sial. Gara-gara terlahir Yahudi. Terlahir Yahudi dan ada Nazi. Ya, Yang nargetin Yahudi, men. itu orang Yahudi itu aslinya nandain orang Yahudi gimana? Ya aku nggak tahu ya, nggak tahu kenapa Hitler benci banget sama Yahudi. Bukan itu nih, maksudnya ini nih orang Jerman itu kalau tahu ini orang Yahudi gitu loh. Oh ya itu karena kelihatan sama kan, kulit putih juga kan. Iya makanya itu orang-orang. I don't know, aku juga kepikiran ini harusnya mereka pura-pura jadi Kristen gitu. I don't know man. Nah, mungkin dari silsilah. Oh iya, Kan Yahudi kan- kental ya katanya turun temurun ini Yahudi. I don't know man. Ya ternyata orang sekarang yang berpengaruh ada beberapa yang Yahudi. Kalau itu mah tinggal cari pegging aja. Iya. Sam Altman iya Yahudi. Terus yang lain, billionaire yang lain bukan Yahudi. Elon Musk bukan Yahudi, walaupun beberapa ada yang bilang itu Yahudi. Keluarga-keluarga yang kabur itu pas itu perang dunia ya, perang dunia 2 ya. Itu kabur kayak Inggris katanya. Iya, nyebar kemana-mana kan. Jadi bankir. Oh BTW itu ada di Deuteronomi. Ada di Perjanjian Lama di Alkitab. Dimasukin. Nah, jadi kalau di Alkitab pada kisahnya bangsa Israel ini, Yahudi ini, suatu hari akan terpecah belah dan akan diberikan sebuah Kekuasaan, uang, enggak. landasan apa? Daratan, daerah, Daerah. Ya, teritori. Itu. Ya, itu Apa kan sih? itu. Namanya? Ya, Wilayah. Nah, Wilayah ya. wilayah di sekitar Yerusalem. Nah, ya benar. Nah bagi orang Yahudi mungkin mereka percaya. Nah menurutmu gimana nih? Kita masuk yang ngomong udah masuk, sekalian masuk ke dalam lagi kan. Menurutmu bagaimana konflik Israel dan sekitarnya? Tak tembak kau. Itu yang aku bingung. Yang perang dari dulu itu kan. Dari dulu Kristen kapan? Dari Ribuan, zaman ratusan. setelah Nabi harusnya ya. No, zaman Nabi pokoknya. Setelah zaman Nabi zamannya itu kan perang salib kan ngerebutin Yerusalem, Islam Kristen. Terus salib ada berapa? 1 2 3 ya. Enggak tahu aku. Pokoknya bukan banyak, nggak sejarah. cuma sekali. Sekarang yang megang malah Yahudi. Nggak tahu kenapa ya. Dari dulu yang sering perang kan Islam Kristen ngerebutin. Iya emang Yerusalem. Abraham kan. Iya, Abrahamik. Pokoknya Terus- nyebutnya Iya, ngerebutin nggak tahu ya, satu pengen ribut Yerusalem. itu ya. Abraham ngerebutin Gaza. What something spesial Iya, itulah kekuatan story. di tempat itu. Kekuatan naratif falasi. Orang percaya itu miliknya dia, ya sudah. Melakukan apapun untuk mendapatkan itu, bahkan membunuh. Tapi nggak tahu kalau di Quran sendiri aku nggak tahu kalau Yahudi bakal nganu nggak tahu. Tapi di Alkitab Perjanjian Lama, Iya, Perjanjian Lama. wow. Nah, fun fact, Perjanjian Lama itu kitabnya Yahudi itu kan ada Talmud, ada beberapa lagi aku lupa. Tapi Talmud itu salah satu bagiannya Deuteronomi yang ada di Perjanjian Lama. Jadi kitabnya Perjanjian Lama, ini kan Alkitab ada Perjanjian Lama sama baru. Ya. Perjanjian Lama Itu ada di Taurat. bukan, itu Torah itu sendiri. Taurat itu sendiri.
Oh iya. Kalau dari pemahamanku ya. Nah kalau silakan cross check lah. Kalau misalnya percaya sama orang podcast cuma yapeng doang ya. Iya. Bodoh. Ya. Ada perjanjian baru sama lama. Yang lama ini itu kitabnya memang salah satu. Kan ada kitab macam-macam. Kayak kita kan ada. Bukan kita. Kalau kamu kan ada Al-Quran, hadis sama kesepakatan ustadz ulama. Iya, ulama. Nah itu. Nah kalau Yahudi juga ada. Ada kelas-kelasnya gitu. Salah satunya Taurat. Taurat itu apa? Perjanjian lama dari Alkitab. Cuma bedanya sama Kristen dan Katolik, kalau Kristen Katolik itu baru juga masuk. Jadi kita percaya sama perjanjian baru sama perjanjian lama. Bahkan perjanjian baru itu kayak diutamakan karena lebih baru kan. Karena kalau dari di perjanjian lama kalau aku jujur aku belum pernah baca sampai habis. Tapi perjanjian lama ada pakai menutupi untuk perempuan menutupi rambut. Jadi mirip sama Islam. Terus ada juga nggak boleh makan babi. Ya itu di perjanjian lama. Makanya kalau di Yahudi ada namanya kosher. Kosher tuh kalau di Islam kayak halal. Oh iya pernah dengar. Nah di sana katanya itu kan ada gitu tuh. Dari perjanjian lama. Cuma kalau Yahudi nggak percaya sama perjanjian baru. Sama kayak Islam. Kalau Islam nggak ada dong. Dua-duanya percaya dong. Apa? Loh Islam katanya percaya sama Alkitab. Cuma yang lama. Maksudnya percaya ada Alkitabnya cuma nggak diikutin. Percaya emang. Kita percaya kan Nabi Isa kan kalau di Islam iya kan? Nah udah ya berarti perjanjian baru sama lama itu dipercaya cuma nggak diikutin. Tapi kita nggak percaya. Nggak diikutin kak? Iya kitabnya itu. Al-Quran kan yang paling baru kan? Belum. Nah itu kalau di Islam. Tapi kalau di Yahudi perjanjian baru ini beneran nggak dipercaya sama sekali. Oh iya. Nggak, jadi beneran bagi mereka yang real paling real itu perjanjian lama kalau di Yahudi. Ini semakin banyak kayaknya mirip-mirip aja. Kenapa harus perang gitu? Iya ya, Abrahami kan intinya gitu. Tuanya sama-sama Allah. Udah. Iya, belum jawab pertanyaanku. Israel gimana? Apakah harus dipecah? Apakah harus dibalikkan wilayahnya atau biarin? Atau harus dibagi dua sama Palestina? Kalau menurutku kasih wilayah di Amerika lah itu lebih luas. Lebih luas, orang Yahudi juga banyak di Amerika. Orang-orang kayanya juga banyak di Amerika, udah pindah. Jawaban yang sangat awam ya. Iya. Jawaban yang sangat awam dan cara sangat cari main aman. Cara bagiannya di sana banyak tinggal kasih. Lo Amerika kan daratan kosong kayak Alaska itu penghuninya dikit kalau nggak salah. Alaska yang daerah gurun-gurun itu tinggal ke sana buat ekosistem apa terserah. Kamu kalau tak pindahin Papua besok mau nggak? Nah itu mungkin. Tak tembaknya gitu. Iya gitu. Gersang gitu ya. Aku nggak tahu ya kalau yang apa perang. Aslinya yang direbutin apa sih? Ya susah kalau nggak ada. Iya temboknya itu loh. Ya paling rebutan. Tetap wilayah ya. Tetap Yerusalem nggak sih yang direbutin? Jujur aku nggak tahu ya kalau itu ya. Mungkin ada faktor lain. Mungkin ada reasoning sendiri-sendiri tiap orang, ada insentif sendiri-sendiri. Tapi kalau solusinya damai aja sih. Atau Gaza dipindahin ke West Bank. Kenapa West Bank namanya West tapi ada di East, di timur? West Bank bagian yang aman kan? Atau aku salah? Gimana? Kan Palestina ada yang bagian aman kan, walaupun nggak diakuin di Google Map. Iya. Itu kan West Bank namanya. Nggak tahu aku namanya apa. Atau mungkin aku salah. Nah, mungkin maksudnya West Bank. Anyway, yang Gaza ini yang perangnya tinggal. Nah, kalau mau damai gimana coba? Kamu kan itu katanya Gaza yang lagi perang itu. Taruh flag. Selesai. Gimana? Gimana? Kan ada Palestina yang aman kan kanan, ini damai. Iya. Emang ada apartemen gedung kok. Iya, yang aman. Yang sebenarnya perang kan cuma bagian Gaza. Iya. Gaza ini dicomot flag. Taruh kanan flag. Don. Lo yang direbutinnya Gaza. Gak bisa ya. Gak bisa, tetap awam pindahnya ke situ. Harusnya gitu. Kalau enggak bagi dua sih, benar ya, setengah-setengah. Bagi dua ntar repot lagi. Maksudnya pembagiannya siapa yang mau membagi itu nggak bisa. Iya benar ya, nggak susah. Yang penting kayak berhentiin perang. Kalau masalah wilayah ya harusnya menurutku ada banyak yang wilayah yang lebih bagus. Indonesia mungkin orang Israel kesini sumber daya alam tinggi, tinggal maju pakai SDM-nya Israel malah mungkin bisa memanfaatkan SDA yang lebih optimal pada SDM. Brain circulation. Ya, orang-orang pintar dimasukin sini kan.
Kalau kamu kayak gitu ya, dengan Indonesia yang pemahaman Israelnya kayak gini ya, yang ada konsentrasi di mana di Indonesia yang khusus orang Israel. Langsung dibunuh. Kayaknya ya. Bunuh Kayaknya ya. cari ya. Kayaknya ya, paling orang-orang Israel yang kayak ke Indonesia paling ditangkapin semuanya masuk di termana Kasih gitu kan. gas, ya, bakar. Kalau dari ngeliat Indonesia kayak gini ya, makanya Indonesia tuh nggak bisa bedain Israel, Yahudi, terus Zionis, terus militernya Israel, ya. yang di bawahnya Netanyahu pas, sama sipil Israel, Masa di Indonesia? sama warga negara Israel. Iya. Karena warga negara Israel ada yang Islam, Ada yang Islam. yang Islam ada yang Zionis, Iya. yang Israel ada yang Yahudi ada yang Zionis, ada yang damai, ada yang sipil doang yang biasa. Iya. Masa orang Israel juga ada yang belain orang Palestina gitu. Rabinya aja ada. Iya makanya itu. Gimana emang orang nggak paham makan itu. Terus Palestina ini kan perlu dibagi lagi. Iya, orang yang Ada yang damai, radikal ada yang memang radikal, yang dari jauh ada dari yang kecil. ingin perang, Ada yang teroris, memang yang teroris. Iya, benar-benar. Yeah. Bukan berarti bukan masalah agama ini, perang apa ya? Kemanusiaan. Tapi ya, orang-orang yang ngomongin semua itu ya. Termasuk kita. Iya, termasuk. Enggak, kalau aku beda. Aku udah donasi ke Palestina. Ya, oke, mantap. Terlepas dari agama, aku Nyampe donasi apa enggak, kemanusiaan. Terlepas dari nyampe enggak atau aku agama apapun, itu kemanusiaan, masalah kemanusiaan. Dan aku donasinya cuma makanan sama kesehatan, tenaga medis. Lagi pula di Palestina juga ada Kristen kan, ada gereja kan. Korban juga kan ya. Makanya itu. Nah, berarti bencananya mas. Jadi orang-orang yang ngomongin ini, semua ini menurutku apa ya, bahasa yang lebih lunak. Nah gitu aja. Ngomong aja, goblok. Enggak. Terlalu kasar. Kasar. Terlalu kasar. Menurutku orang-orang yang ngomongin Israel sama Palestina ini cuma kenapa? Karena mereka ngomongin itu bukan egois. Jadi entertainment. Tanda kutip. Iya. Mereka ngapain? Ngomongin itu sama. Nggak ngapa-ngapain ya? Makanya itu. Maksudnya nggak jadi mereka cuma ya? dari gembor-gembor di media sosial. Iya, biar ada bahan aja. Iya. Misal masuk ke tongkrongan, biar ada bahan. Ngomongin doang, tidak ada apapun, nggak melakukan apa. apa. Do something. Iya benar. Atau mungkin minimal mendoakan lah. Doakan. Dan berapa persen yang beneran doa? Boykot ngaruh nggak berarti? Boykot. Kalau boykot itu better than nothing. Iya. Paling nggak ada effort. Ada effort. Apakah selain doa? itu useful? Ya. Yes. Iya. Doa kan berharap dan tadi udah dibilang. Kalau aku sendiri no thanks, tidak tertarik. Masalah kalau dari boykot itu efeknya ini zero. Benar. Masa dari boykot sendiri kamu malah menyakiti ekonomi negara sendiri. Benar, yang terakhir dengan kan koneksinya kan maksudnya Israel itu udah deket banget sama Amerika. Amerika itu produknya udah banyak di banget. Indonesia. Google lah, apa Facebook apalah banyak banget. Dan kalaupun kamu track dimanapun mau nggak mau pasti ada yang ke Israel. Iya, guys. Kayak Intel itu risetnya di Israel. Nah, good luck jangan sampai nyentuh Intel. Intel ada di mana-mana, komputer ada di mana-mana. Intel ada di komputer. Komputer ada di mana-mana. Berarti Israel ada di mana-mana. Kalau mau pakai logika kayak gitu, nggak mau boykot sepeser pun. Jadi daripada boykot, memotong garis orang lain, mending memanjangkan ya memberi. Iya, dan memberi. itu sudah aku lakukan. Flexing nggak apa-apa. Kebaikan. Mungkin menginspirasi. Ya. Itu sih. Tadi masalah yang susah dipecahkan. Kata berlanjutan apa enggak sampai 2000 berapa? Mas saya ada stigma di orang Indonesia apa gimana ya? Yang katanya kalau aku pernah denger ya, ini apa bener apa salah? Ini ya, kamu pernah denger ini enggak sih? Apa? Yang katanya kalau Israel sama Palestina itu damai itu kiamat. Itu pernyataan konyol itu. Ada enggak tuh stigma mitos apa gimana? Nggak pernah denger, sempet rame. Pokoknya narasi. Enggak narasi cerita. Mungkin, tapi enggak cuma sekali 1-2 orang. Oke, berkali-kali. Iya. Ya denger itu kalau Israel sama Palestina damai itu kiamat. Berarti harusnya kita udah kiamat dong. Emang mau damai? Lah sebelumnya kan nggak ada Palestina sama Israel, dua-duanya kan jajahan. Iya benar. Inggris. Iya. Berarti kiamat. Kita sekarang hidup di Matrix. Waduh, itu dia. Jadi itu jawabannya. Jawaban dari kedamaian Israel dan Palestina adalah kita harus bangun dari Matrix ini. Harus. Don.